Louisville, Kentucky, 1942. Di tengah gemuruh Perang Dunia Kedua, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Cassius Marcellus Clay Jr., nama yang diwariskan dari ayahnya, seorang pelukis papan reklame yang hidup dalam bayang-bayang segregasi rasial. Kota itu, seperti seluruh Amerika Serikat di era Jim Crow, masih dibelah oleh garis tak kasat mata, air mancur untuk kulit putih, gereja untuk kulit hitam, dan mimpi yang seolah hanya boleh tumbuh setengah-setengah bagi mereka yang berkulit gelap. Sejak kecil, Cassius sudah merasakan duri diskriminasi. Suatu pagi di usia 12 tahun, ia berlari pulang dengan mata berkaca-kaca setelah seorang penjual toko kulit putih mengejeknya. "Lihat si negro kecil, kau tak akan pernah jadi apa-apa." Ibunya, Odessa, menggenggam tangan anaknya yang gemetar dan berbisik, "Suatu hari, kau akan membuat mereka semua menunduk." Kata-kata itu mengkristal menjadi amarah yang ia salurkan ke sarung tinju. Di ring, ia menemukan suara, gerakan kaki yang lincah seperti tarian, pukulan yang menghantam bak halilintar. Pada Olimpiade Roma 1960, di usia 18 tahun, ia mempersembahkan medali emas untuk Amerika, negara yang masih enggan memberinya secangkir kopi di restoran khusus kulit putih. Tapi di balik senyum penuh kemenangan, ada kegelisahan yang menggerogoti. Malam setelah kemenangan Olimpiadenya, di sebuah hotel mewah di Louisville, Cassius berdiri di depan cermin dengan medali emas tergantung di leher. "Ini untuk siapa?" gumamnya pada bayangannya sendiri. Suara itu menggema kosong. Ia merobek medali itu dari lehernya dan melemparkannya ke sungai Ohio. Simbol kemenangan yang ternyata tak mampu mengisi kekosongan jiwanya. Di tengah sorak-sorai publik, ia merasa seperti boneka. Dipuja karena tinjunya, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Titik baliknya datang pada suatu malam di tahun 1961. Di sebuah pertemuan rahasia komunitas kulit hitam di Chicago, Cassius duduk di barisan belakang, menyamar dengan topi lebar dan kacamata hitam. Di panggung, seorang lelaki kurus dengan mata berapi-api sedang berpidato. "Kita bukan negro. Kita adalah bangsa yang hilang. Nama kita dicuri, iman kita dihinakan." Suara Malcolm X mengguncang ruangan bak gempa. Cassius terpaku. Kata-kata itu menusuk jantungnya seperti pukulan kanan yang tak terhindarkan. "Kau juara dunia," di ring, sambar Malcolm setelah pidato, matanya menatap langsung ke jiwa Cassius yang terguncang. "Tapi siapa dirimu di luar ring?" Pertanyaan itu menjadi hantu yang menghantuinya. Di kamar hotelnya, Cassius mulai melahap buku-buku tentang sejarah Afrika, doktrin Nation of Islam, dan Al-Quran yang diam-diam ia sembunyikan di bawah kasur. Suatu malam, setelah mengalahkan Sonny Liston dan merebut gelar juara dunia tahun 1964, ia berdiri di depan pers dengan wajah yang berubah total. Bibirnya bergetar, tapi suaranya mengguntur. "Aku bukan lagi Cassius Clay. Itu nama budak. Aku Muhammad Ali." Ruangan senyap sejenak, lalu meledak dalam kecaman. Reporter berteriak, "Kau gila melepas nama yang membuatmu terkenal." Tapi Ali hanya tersenyum, senyum pertama yang benar-benar tulus sejak ia mengenal tinju. Namun, badai baru saja dimulai. Keesokan harinya, headline surat kabar memekik. "Juara dunia ganti nama, nyatakan diri Muslim." Telepon dari ayahnya meraung-raung, "Kau mempermalukan keluarga." Sponsor demi sponsor kabur. Tapi di tengah pusaran itu, Ali memandang ke cermin hotelnya. Untuk pertama kali, ia melihat dirinya. Bukan si mulut besar yang diciptakan media, bukan si negro baik yang diharapkan kulit putih, melainkan seorang pejuang yang akhirnya menemukan tanah berpijak. Tapi bisakah tanah itu menahan amukan badai yang akan datang? Esoknya, surat panggilan wajib militer ke Vietnam tiba di mejanya. Pemerintah memintanya menjadi pahlawan perang, tapi hatinya berteriak,
Tak ada Vietcong yang pernah memanggilku Niger. Disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Saat tinju tak lagi cukup dan iman harus diuji dengan taruhan yang lebih besar. Kebebasan, karir, bahkan nyawa. Surat panggilan wajib militer itu tergeletak di atas meja hotelnya, seperti ular berbisa yang siap menyergap. Tahun 1966, Amerika bergolak. Perang Vietnam membara dan pemerintah membutuhkan pahlawan. Tapi Muhammad Ali bukanlah tentara. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan amarah. Aku tak akan pernah membunuh orang yang tak pernah menghina aku, bisiknya pada cermin. Matahari pagi menyorot wajahnya yang keras sebagai patung perunggu. Di balik pintu, suara Malcolm X menggema. "Kau yakin dengan ini, saudaraku?" tanyanya, suara Paro penuh kecemasan. Malcolm, yang kini telah memisahkan diri dari Nation of Islam, NOI, karena perbedaan prinsip dengan Elijah Muhammad, berdiri seperti nabi yang diusir. Ali menatapnya, air mata tertahan di pelupuk mata. "Mereka ingin aku jadi pembunuh. Tapi Islam mengajariku, barang siapa membunuh satu nyawa, seolah ia membunuh seluruh manusia." Malcolm mengangguk pelan, tapi matanya memancarkan firasat. "Hati-hati Ali, Elijah akan menggunakanmu sebagai pion." Peringatan itu nyata. Di markas Noe di Chicago, Elijah Muhammad duduk di singgasananya, dikelilingi pengawal berseragam. "Kau pikir diri suci, Muhammad?" hardiknya saat Ali menolak wajib militer. "Kami memberimu nama, tapi kau malah membelot." Ali menahan napas. Ruangan itu tiba-tiba terasa pengap, seperti sangkar besi. Di luar jendela, langit Chicago mengendar gelap, seolah alam ikut murka. "Aku tak membelot," jawab Ali, suaranya menggelegar. "Aku hanya tak mau jadi alat pembunuh bagi penindas yang sama yang merendahkan kami." Elijah bangkit, jarinya menuding tajam. "Keluarkan dia. Ia bukan lagi saudara kita." Dunia pun berubah dalam semalam. Media menjulukinya pengkhianat, penakut, bahkan setan berjubah Islam. Sponsor menghilang bak embun pagi. Gelar juara dunia dicabut. Di pengadilan Houston, 1967, hakim menghukumnya 5 tahun penjara dan denda $10.000. Tapi di kursi terdakwa, Ali tersenyum, senyum yang membuat ruangan bergemuruh. "Aku lebih bebas di sini," ujarnya pada wartawan yang menyorot, "daripada mereka yang menjual jiwa untuk popularitas." Malam itu, di kamar hotelnya yang sepi, Ali meremas surat cerai dari istri pertamanya, Sonji. "Aku tak sanggup hidup dengan pengkhianat," tulisnya. Angin malam menderu melalui jendela yang terbuka, menerbangkan lembaran kertas itu ke kegelapan. Ia berlutut, dahinya menempel ke sajadah usang pemberian Malcolm. "Allahu Akbar." Suaranya bergetar, tapi takbir itu mengalun mantap, menembus kesepian. Di luar, kerumunan massa berteriak, "Hukum si negro gila." Tapi di dalam ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan, seperti kapal yang akhirnya menemukan mercusuar di tengah badai. Malcolm X telah tewas ditembak 2 tahun sebelumnya. Elijah Muhammad mengucilkannya. Tapi di saat semua orang menghilang, seorang lelaki tua berpakaian sederhana muncul di pintunya. "Aku dari Masjid Sunni," katanya dengan suara lembut. "Kau tak sendiri, Muhammad. Imanmu adalah perlawanan." Lelaki itu menitipkan Al-Quran terjemahan. Halaman-halamannya penuh coretan ayat tentang keadilan. Malam itu, Ali membaca surah Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Di kejauhan, dentuman bom Vietnam masih menggema. Tapi di kamar itu, Ali mengepalkan tangan, bukan untuk menghantam, melainkan berdoa. "Aku siap kehilangan segalanya," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Tapi tak akan kulepaskan kebenaran." Esoknya, di bandara New York, ia dicegat polisi. "Kau dilarang terbang ke luar negeri. Karirmu tamat.
Ali tertawa getir. Karir, aku bukan lagi petinju. Aku adalah suara. Tapi saat ia menoleh, kamera-kamera menyorot wajahnya yang mulai keriput. Parkinson, belum. Tapi ada sesuatu yang menggerogoti. Penjara, kemiskinan, atau mungkin kesepian. Tapi, bagaimana seorang pejuang bertahan ketika medan perangnya bukan lagi ring tinju, melainkan ruang pengadilan, penjara, dan hutan belantara kebencian? Di sudut bandara, seorang anak kulit hitam mendekat, matanya berbinar. "Aku ingin sepertimu, Pak Ali." Ali merengkuh anak itu, lalu membisikkan sesuatu yang hanya terdengar angin. "Jangan jadi seperti aku, jadilah lebih baik." Lalu, ia melangkah ke mobil tahanan, kepala tegak. Langkahnya berat, tapi jiwanya ringan. Disitulah dunia melihatnya untuk terakhir kali sebagai Muhammad Ali si petinju. Sebelum ia lahir kembali sebagai legenda yang tak terkuburkan. Tahun 1971, Mahkamah Agung membatalkan hukuman Muhammad Ali. Dunia berteriak, ia kembali. Tapi Ali yang kembali ke ring bukanlah sang liputan yang dulu. Wajahnya lebih berkerut, matanya lebih dalam, seperti sumur yang menampung ribuan rahasia. Di pelatihan, ia tak lagi meneriakkan "aku yang terhebat", melainkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran di sela-sela pukulan ke samsak. Latihan itu ibadah, katanya pada pelatih yang heran. Setiap pukulan untuk kemuliaannya. Pertarungan epik melawan Joe Frazier di Manila 1975 menjadi saksi bisu transformasinya. Di ronde ke-14, tubuh Ali sudah seperti boneka kayu yang reyot. Darah mengalir dari bibirnya, pandangan berkunang-kunang. Tapi di sudut ring, seorang anak Filipina berteriak, "Ali, kami percaya padamu." Ia menoleh, dan untuk sesaat ia melihat bayangan Malcolm X di antara kerumunan. "Berdirilah saudaraku," bisik bayangan itu. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan pukulan pamungkas. Saat Frazier terjatuh, Ali tak menari-nari. Ia malah bersujud, dahinya menempel lantai ring yang basah oleh peluh dan darah. Tapi, kemenangan itu pahit. Malam itu, di kamar hotelnya yang mewah, tangan kanannya gemetar tak terkendali. Sebotol obat Parkinson berguling di lantai, rahasia yang ia sembunyikan dari dunia. "Tuhan," bisiknya sambil memandang cermin, "apakah ini hukuman karena aku terlalu sombong dulu?" Di luar, sorak-sorai penggemar masih menggema. Di dalam, air mata jatuh ke sajadah yang mulai usang. Perlahan, Ali menemukan medan perang baru. Tahun 1978, di tengah gemuruh perang dingin, ia terbang ke Uni Soviet untuk bertemu Brezhnev. "Kenapa kalian ingin hancurkan Amerika?" tanya diktator itu sinis. Ali tersenyum, tangannya masih gemetar. "Aku di sini bukan sebagai warga Amerika atau Muslim, tapi sebagai saudara. Mari kita tinju bersama kemiskinan, bukan manusia." Brezhnev tertawa. Tapi esoknya foto mereka berdua jadi headline global. Sebuah tinju perdamaian di tengah paranoia nuklir. Di rumahnya di Michigan, kehidupan pribadinya berliku. Istri ketiganya, Veronica, sering menemukannya terjaga di subuh buta. "Aku bermimpi Malcolm lagi," katanya suatu pagi, tangan menggenggam Al-Quran. Dia bilang, "Jangan berhenti, bahkan jika seluruh dunia jadi lawanmu." Veronica mengusap bahunya. Tapi di balik itu, bisikan-bisikan miring datang. "Ali sudah gila," kata media. "Dia dikendalikan sekte." Titik balik spiritualnya terjadi di padang pasir Saudi Arabia, 1989. Saat haji, di depan Ka'bah, seorang lelaki tua Afrika Selatan menyambar jubahnya. "Kau tahu siapa aku?" tanya lelaki itu dengan logat berat. "Nelson Mandela. Selama 27 tahun di penjara, kau adalah salah satu alasan aku bertahan."
Ali tersentak. Di mata Mandela, ia melihat api yang sama. Api yang tak bisa dipadamkan penjara atau waktu. Kita sama, bisik Mandela, pejuang yang dipenjara karena menolak berlutut. Pulang dari haji, Ali mengumumkan peralihan ke Islam Sunni. Aku mencari wajah Tuhan yang sejati, katanya dalam konferensi pers yang sunyi. Tapi dunia lebih tertarik pada tubuhnya yang semakin ringkih. Saat Olimpiade Atlanta 1996, tangannya yang gemetar menyalakan obor, sebuah adegan yang membuat miliaran orang tercekat. "Liu, lihat," bisik seorang reporter dengan suara serak. "Itu bukan tremor, itu tarian terakhir sang legenda." Di usia senja, kamar kerjanya dipenuhi surat dari anak-anak Palestina, Bosnia, hingga kulit hitam di Mississippi. "Kau pahlawan kami," tulis mereka. Tapi Ali hanya menjawab dengan kaligrafi ayat yang digoreskannya pelan-pelan. "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan baginya jalan keluar." Kis At-Talaq 2. Suatu malam, tahun 2012, putrinya, Laila, menemukannya terduduk di taman rumah. "Ayah, ayo masuk, dingin." Ali menatap bulan. "Dengar nak," ujarnya, suara parau seperti dedaunan kering. "Dulu ayah lawan Liston, Foreman, Frazier, tapi musuh terberat." Tangannya menunjuk dadanya. "Di sini, rasa takut jadi tidak cukup baik, tidak cukup suci." Laila memeluknya erat, merasakan tubuh ayahnya yang semakin ringkih. "Tapi ayah menang," bisiknya. Ali menggeleng. "Belum. Pertarungan terakhir, melawan maut, baru akan datang." Esoknya, ia masuk ICU. Dokter berbisik pada keluarga. Tak lama lagi. Tapi di ranjang rumah sakit, wajah Ali tenang. Jarinya menunjuk ke jendela, ke arah matahari terbit. "Liu, lihat," gumamnya dengan senyum. "Malcolm datang dengan kuda putih." Apakah kuda putih itu adalah kematian atau awal dari pertarungan abadi? Di luar, dunia menahan napas. Ribuan berkumpul di luar rumah sakit, menyanyikan lagu kebangsaannya yang dulu. "Ali Bumaye, Ali Bumaye." "Ali, bunuhlah dia." Tapi di dalam, sang legenda sedang bersiap untuk ronde terakhir, di mana tak ada wasit, tak ada gong, hanya Zat yang Maha mendengar. Juni 5, 2016, Rumah Sakit Phoenix, Arizona. Detak monitor jantung Muhammad Ali semakin lambat, seperti gong terakhir yang mengakhiri pertarungan. Di ruang ICU, keluarga berkumpul, anak-anak, cucu, dan sang istri, Loni. Tapi Ali tak lagi melihat mereka. Matanya yang pudar menatap sesuatu di kejauhan. Bayangan seorang lelaki dengan kacamata bundar dan senyum penuh teka-teki. "Sudah siap, champ?" Suara Malcolm X bergema dari balik kabut. Ali menganggak. "Aku selalu siap." Tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Bukan tremor Parkinson, tapi gemuruh energi yang mengalir dari ujung kaki hingga mahkotanya yang dahulu gagah. Ia bangkit dari ranjang. Tubuh muda kembali, gesit seperti di Olimpiade Roma 1960. Di cermin, ia melihat diri sendiri. Rambut hitam ikal, otot yang berkilat, dan mata yang berbinar. "Ini ronde ke-15, gumamnya. Malcolm tertawa. "Tidak, saudaraku, ini adalah pertarungan yang tak pernah berakhir." Di luar, dunia menangis. Tapi di dalam ruang kosong antara hidup dan mati, Ali melangkah ke sebuah ring raksasa yang diterangi cahaya keemasan. Di sudut lawan berdiri sosok-sosok yang pernah ia lawan.
Sonny Liston dengan tatapan dingin, Joe Frazier dengan pukulan maut, George Foreman dengan raungan primitif. Tapi kali ini, Ali tak mengangkat tinju. Ia membuka tangan. "Aku datang bukan untuk bertarung," katanya. Suara menggema ke seluruh jagat. "Aku datang untuk memaafkan." Sosok-sosok itu berangsur menghilang, berubah menjadi burung merpati yang terbang ke langit. Lalu, dari balik cahaya, muncul jutaan wajah. Anak-anak Suriah yang tersenyum, pemuda kulit hitam dengan tangan mengepal, perempuan berjilbab yang memegang Al-Quran. "Mereka adalah warisanmu," bisik Malcolm. "Setiap orang yang kau sentuh, setiap doa kau panjatkan." Di ujung ring, gerbang mutiara terbuka. Suara azan berkumandang, tapi bukan dari bumi, dari dimensi yang tak terlihat. Ali melangkah pelan, tapi tiba-tiba teriakan Layla menyentak kesadarannya. "Ayah, jangan pergi!" Ia menoleh. Di dunia fana, putrinya itu menggenggam tangan kakeknya yang sudah dingin. Air matanya jatuh ke pipi Ali yang mulai pucat. Haruskah ia pergi, atau tinggal sebagai hantu yang mengawal manusia? Tapi Malcolm menepuk bahunya. "Dia kuat, seperti engkau dulu. Biarkan ia menemukan jalannya." Ali menghela. Dengan senyum terakhir, ia menyentuh hati Layla dari kejauhan, sebuah sentuhan yang membuat gadis itu terkesiap. "Ayah," bisiknya, merasakan kehangatan aneh di dadanya. Dan sang legenda pun berbalik. Langkahnya mengukir jejak cahaya menuju gerbang. Di ambang pintu, Elijah Muhammad menunggu dengan muka masam. "Masuklah pengkhianat," desisnya. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh menghardik. "Bukankah engkau yang mengkhianati kebenaran?" Elijah tersapu angin, meninggalkan Ali sendiri dengan cahaya yang menderu. Di dalam terdengar tawa bergembira. Ibunya, Odessa, berlari menyambut. "Lihat, nak, tak ada lagi air mata di sini." Ali tersungkur menangis seperti bayi. Seluruh hidupnya, dari tinju, penjara, hingga ketenaran, terasa seperti debu di kaki langit. Di bumi, jam menunjukkan 21.010. Monitor jantung mendatar. Dunia berteriak. Ali telah pergi. Tapi di langit Arizona, ribuan kupu-kupu beterbangan membentuk kata Bumaye. Hujan turun, membasahi wajah-wajah yang berkumpul di luar rumah sakit. Seorang anak kulit hitam berteriak, "Ali hidup. Lihat, ia ada di hujan." Pemakamannya di Louisville menjadi prosesi akbar abad ini. Peti matinya dibawa oleh legenda tinju, aktivis, dan orang biasa dari segala ras. Di pemakaman, Lonnie membacakan surat yang ia temukan di saku Ali. "Jika kalian melihatku menangis, itu air mata bahagia. Aku akhirnya bebas dari penyakit, dari kebencian, dari rasa takut. Tapi ingat, kematianku bukan akhir. Aku akan mengintai di setiap tinju keadilan, di setiap azan yang berkumandang, di setiap kepala yang enggan berlutut." Kini, di pusara sederhananya yang dikelilingi bunga, ada kaligrafi ayat yang ia pesan. Kebaikan tidak akan pernah musnah. Al-Baqarah 261. Setiap malam, rembulan menyinari nisannya seolah berbisik, "Masih ada ronde ekstra, champ." Dan di suatu tempat, di antara bintang-bintang, seorang lelaki berkacamata terbang melayang sambil berteriak, "Aku yang terhebat, aku abadi."